Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Pada titik percakapan ini, suasana tiba-tiba menjadi membosankan. Suyi minum sendiri dan tidak mengatakan apa-apa. Tianzun Zhouye terdiam, jelas memikirkan sesuatu. Semuanya telah dijelaskan, dan semuanya telah dijawab. Setelah beberapa saat, Tianzun Zhouye berbicara lebih dulu, memecah kesunyian. Mengapa rekan Daois tidak melakukannya? Suyi berpikir sejenak dan berkata, bukannya ada ruang untuk bermanuver. Bahkan jika dia menjadi sasaran dan diblokir oleh Tianzun Zhuye sebelumnya, dia masih tidak membenci Tianzun Zhuye. Dalam analisis akhir, posisinya berbeda. Jika dia adalah Tianzun Zhuye, dia tidak akan pernah berkompromi dan menyerahkan jam matahari yang telah lama menyatu dengan hidupnya. Belum lagi Tianzun Zhouye pernah membantunya atas permintaan penjaga gunung. Tapi yang mengejutkan Suyi, Tianzun Zhouye menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, antara kamu dan aku, seseorang harus mati hari ini. Mengapa? Suyi sedikit mengernyit. Zhouye Tianzun tertawa dan berkata, hidupku terintegrasi dengan jam matahari, dan jika kamu ingin memahami api suci Taisi, kamu harus benar-benar mengendalikan jam matahari. Apakah menurutmu aku akan tunduk padamu? Suyi mengerti. Saat ini, Tianzun Zhuye seperti roh jam matahari, jika dia ingin benar-benar mengendalikan jam matahari, dia harus tunduk pada Tianzun Zhuye. Betapa eksistensi Zhouye Tianzun, kekuatan karakter dan martabatnya membuatnya lebih baik mati daripada menyerah dan berkompromi. Ini jalan buntu. Kecuali saya melepaskan Taisi Divine Flame kali ini, atau menemukan cara untuk membantu Zhuye Tianzun keluar dari jam matahari, akan sangat sulit untuk menangani masalah ini dengan benar. Untuk sementara, Suyi tidak bisa menahan diri untuk diam. Tianzun Zhouye tersenyum dengan tenang, dan berkata, rekan Taois, tidak perlu ragu, selama Anda menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk sepenuhnya menyegel kekuatan asli jam matahari, Anda dapat sepenuhnya memusnahkan saya. Setelah itu, kamu dapat mengorbankan kembali jam matahari, dan menggunakan kekuatan harta karun ini untuk merasakan nafas api Dewa Taisi. Mendengar ini, Suyi mau tidak mau bertanya, apakah kamu mau? Dalam satu kalimat, 3 kata, tapi menusuk hati Tianzun Zhouye seperti pisau. Ekspresinya berkedip sebentar, dan akhirnya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, ketika saya berada di puncak saya, yang paling saya rindukan adalah mengendalikan api ilahi Taisi, dan membiarkan kaki lainnya melangkah ke sungai panjang takdir. Dengan cara ini, aku benar-benar dapat melarikan diri dari alam para dewa dan membuktikan keabadian dengan tubuh abadi. Namun, malapetaka di akhir era Taisi benar-benar menghancurkan semua keinginanku. Sudah kubilang sebelumnya bahwa aku memiliki obsesi yang tak tergoyahkan dengan Taisi Senyan. Aku bisa melihatnya, tapi aku tidak bisa mendapatkannya. Itu bisa disebut sebagai hal paling kejam di dunia. Tapi kamu tidak mengerti, justru api ilahi dari awal yang membawaku ke tempatku sekarang. Karena malapetaka Taisi itu awalnya disebabkan oleh api suci Taisi. Seperti yang dia katakan, wajahnya penuh dengan depresi dan kepahitan, apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda lihat, tidak hanya tidak bisa mendapatkannya, tetapi juga menghancurkan tubuh Tao Anda dan menurunkan Anda ke titik di mana Anda seperti roh. Ini adalah benar-benar orang. Pada saat ini, Suyi tiba-tiba memikirkan sebuah kalimat, jika kamu memiliki keterikatan di hatimu, kamu akan bosan. Tianzun Zhouye memang sengsara. Apa yang dia terobsesi adalah jalan yang telah dia tempuh dengan rajin. Tapi, jalan inilah yang menghancurkan segalanya untuknya. Segera, saya melihat Tianzun Zhouye tersenyum terbuka dan berkata, namun, selama bertahun-tahun tinggal di sini, saya sudah mengetahuinya. Mungkinkah minuman dan kecupan sudah ditentukan sebelumnya, dan malapetaka karma adalah semua karena apa yang saya inginkan. Dalam analisis terakhir, ketika saya menghormati dunia dengan jam matahari, saya ditakdirkan untuk memulai jalan yang tidak dapat saya paksakan untuk saya lakukan. Oleh karena itu, saya mengerahkan seluruh hati dan jiwa saya untuk mengembangkan kedua murid itu. Temperamen King Niu tampaknya sembrono dan kejam, tetapi sebenarnya pikirannya paling dekat dengan Tao, dan dia tidak terjebak oleh pikiran yang mengganggu.
Kekurangannya terlihat jelas, tetapi karena ini, bertepatan dengan jumlah, ada kekurangan Tao, dan orang-orang melarikan diri dari salah satunya. Redcap, kamu telah melihat gadis itu, terlepas dari bakat, latar belakang, atau kecerdasannya, dia luar biasa di zaman kuno dan modern, dan dia adalah yang terbaik di era. Satu-satunya kelemahan adalah jadi takdirkan untuk menderita malapetaka dan takdir yang sesuai dengan dirinya di masa depan. Saya khawatir dia akan memakannya. Banyak masalah. Ketika Tianzun Zhouye berbicara tentang dua murid ini, ekspresinya penuh kelembutan, dan dia sedikit bangga pada mereka. Tapi dalam pandangan Suyi, kata-kata ini sepertinya menceritakan pemakaman, dan dia tidak bisa menahan diri untuk beberapa saat tercengang. Melihat bahwa Tianzun Zhouye ingin melanjutkan, Suyi menyela sambil tersenyum, jika ini adalah perpisahan di akhir hidup, tidak perlu dikatakan. Tianzun Zhouye terkejut. Ketika seseorang akan mati, kata-katanya juga baik. Jarang baginya untuk bertemu Suyi, seorang teman Taois, yang bisa dia ajak mengobrol, dan dia pasti merasakan banyak perasaan, dan mengatakan beberapa ocehan yang ditakdirkan sangat tidak pantas untuk orang lain. Tapi dia tidak menyangka Suyi tidak mau mendengarnya lagi. Suyi berkata, saya punya cara, mungkin saya bisa mengatasi kebuntuan ini, tapi saya butuh bantuan Anda. Tianzun Zhouye berkata dengan heran, rekan Tao, tolong jelaskan secara detail. Suyi berkata tanpa ragu, ini sangat sederhana, kamu harus menggunakan kekuatan jam matahari untuk menyerangku dengan api Dewa Taisi. Guru Surgawi Zhouye. Suyi mengangkat tangannya dan mengembalikan jam matahari itu ke Tianzun Zhouye, dan berkata, mari kita mulai. Tianzun Zhouye melihat jam matahari, hatinya berdebar, dan ketika dia melihat Suyi lagi, matanya telah berubah. Jika jam matahari dilarang oleh reinkarnasi, itu sama dengan menyegel sisa jiwanya, hidup dan mati sepenuhnya tergantung pada Suyi. Tapi sekarang, dengan Suyi menyerahkan jam matahari, Tianzun Zhouye tidak hanya bisa keluar dari masalah, tetapi juga memiliki kekuatan untuk melawan. Ini tidak diragukan lagi terlalu berbahaya bagi Suyi. Tapi sayangnya, dia melakukannya dengan acuh tak acuh. Bagaimana mungkin Tianzun Zhouye tidak terkejut dengan ini, dan merasa sangat dalam di hatinya, rekan Daoisu ini pantas untuk dihargai begitu banyak oleh para penjaga gunung. Setelah beberapa saat, jam matahari meraung di telapak tangan Tianzun Zhouye, dan api waktu muncul, menerangi skala di permukaan jam matahari, dan jarum jam matahari berputar dengan gila-gilaan pada skala yang mewakili 12 jam. Ledakan. Pada saat ini, seluruh kota Sundial sedang dalam kekacauan. Semua orang yang telah menunggu di luar untuk mendengarkan cerita Wan Zitian tentang masa lalu Suyi semuanya terkejut. Apa yang terjadi? Tidak bagus. Jam matahari bekerja dengan kekuatan penuh. Mungkinkah guru akan menggunakan Taisi Divine Flame untuk membunuh Su Daoyou? Pria muda jangkung itu berkata dengan heran. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Wan Zitian tiba-tiba berubah. Ekspresi monster tua seperti Lian Yunzi menjadi aneh. Dalam perjalanan ke sini, mereka sudah memikirkan hasil seperti itu, jadi tidak mengherankan. Lagi pula, bagaimana mungkin keberadaan seperti Zhouye Tianzun dengan mudah menyerahkan jam matahari? Tuan, dia mungkin tidak akan melakukan itu. Gadis sarung Hong Lixiu mengerutkan kening, hanya saja dia merasa bahwa perilaku guru saat ini agak tidak normal. Sebelum semua orang bisa memikirkannya, langit di atas kota Sundial tiba-tiba bersinar terang. Seolah-olah matahari yang sangat terang dan terik tiba-tiba terbit, dan dunia yang semula suram menjadi terang sepenuhnya. Tidak, langit dan bumi sepertinya tiba-tiba terbakar, kehampaan berputar, dan aliran udara menjadi sangat panas. Sebuah kalimat tiba-tiba muncul di benak Wan Zitian, langit dan bumi adalah tungku, alam adalah seni, yin dan yang adalah arang, dan semuanya adalah tembaga. Dunia ini seperti tungku, dan jalannya adalah arang, melelehkan segalanya. Api ilahi Taisi. Lian Yunzi dan yang lainnya ketakutan dan ngeri. Ketika era Taisi berakhir, malapetaka itu disebabkan oleh api ilahi Taisi. Bagi Lian Yunzi dan yang lainnya, ini adalah bencana yang tak terlupakan, mimpi buruk yang tak terlupakan.
Pada saat ini, ketika melihat kekuatan api ilahi Taisi muncul kembali, rasa krisis yang berasal dari insting juga melonjak ke dalam hatiku. Dan semua orang tahu bahwa di kota jam matahari reruntuhan Taisi, satu-satunya yang dapat meminjam kekuatan api Taisi adalah Tianzun Zuye. Tidak perlu memikirkannya sama sekali, Tianzun Zuye telah mendekati Suyi. Tuan, dia akan benar-benar menghancurkan Suyi itu. Pria muda jangkung itu tersentak. Ikan mas merah, seorang gadis bersarung, mengatupkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Dia merasa masalah ini terlalu aneh, dan itu terlalu berbeda dengan perilaku tuannya. Segera, adegan yang membuat semua orang merasa luar biasa terjadi. Kekuatan, api Dewa Taisi, yang sangat terang di kota Sundial jatuh ke kota Sundial sekaligus, seolah ditarik oleh tangan besar yang tak terlihat, dan kemudian hilang. Semua lampu terang diikuti oleh keheningan. Dunia kembali ke atmosfer yang suram, dan hanya kehampaan yang membara dan aliran udara yang membuktikan bahwa semua yang terjadi barusan adalah nyata. Semua orang saling memandang dengan cemas. Apa situasinya? Mungkinkah Taisi Senyan disita? Bukankah ini berarti guru surgawi Zhou Ye telah kalah? Memikirkan hal ini, Lian Yunzi dan monster tua lainnya gemetar di dalam hati mereka, dan ekspresi mereka berubah. Jika demikian, maka Suyi terlalu menakutkan. Tuan menghormatinya. Pemuda jangkung itu membuka mulutnya lebar-lebar, dia juga terkejut untuk beberapa saat. Kakak senior, tidak perlu panik. Dengan kemampuan guru, tidak akan terjadi apa-apa. Ikan mas merah berkata dengan suara rendah. Hanya Wan Zitian yang menghela nafas lega, dia memiliki firasat kuat bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada saudaranya yang mengambang. Pada saat yang sama, di dalam kota Sundial, Tianzun Zhou Ye tertegun di sana. Dia menatap lurus ke arah Suyi, seolah menatap monster yang luar biasa. Sebelumnya, dia mencoba yang terbaik untuk meminjam kekuatan api ilahi Taisi. Awalnya, dia masih ragu apakah akan melakukan apa yang dikatakan Suyi, dan langsung kejam. Siapa sangka sebelum dia bisa bertindak, kekuatan misterius meletus dari tubuh Suyi, dan menelan semburan api ilahi Taisi dalam satu tarikan napas. Setelah itu, Tianzun Zhou Ye menyaksikan tanpa daya saat api suci Taisi memasuki tubuh Suyi seperti aliran api, seolah melihat hal yang luar biasa terjadi. Karena Master Dewa 9 pemurnian manapun, atau bahkan Tianzun Zhou Ye di puncaknya, tidak akan berani menyentuh api ilahi Taisi, apalagi menelan tabu dan kekuatan yang mendominasi ke dalam tubuhnya. Ini tidak berbeda dengan bermain api dan membakar diri sendiri. Namun sayangnya, Suyi aman dan sehat. Waktu berlalu. Tianzun Zhou Ye dengan tajam memperhatikan bahwa Suyi tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga mendecakkan mulutnya seolah-olah dia masih ingin mengatakan sesuatu. Monster yang luar biasa. Rao adalah eksistensi seperti Tianzun Zhou Ye, dia tidak bisa menahan sedikit kebingungan. Suyi sepertinya menyadari sesuatu, dia tampak berseri-seri, dan berkata dengan penuh harap, aku punya firasat bahwa metode ini akan berguna bagiku untuk memahami misteri api ilahi Taisi. Rekan Taois, tolong lakukan lagi, lain kali lebih baik untuk menarik lebih banyak api ilahi Taisi. Tuan Surgawi Zhou Ye, apakah ini masih membuat ketagihan? Setelah setengah jam, Tianzun Zhou Ye bergerak-gerak dan hampir jatuh ke tanah. Sekarang dia hanyalah sisa jiwa, dan dia telah menggunakan jam matahari untuk secara paksa meminjam kekuatan api Dewa Taisi berkali-kali, dan seluruh orang hampir kewalahan. Teman Taois, aku benar-benar tidak tahan jika ini terus berlanjut. Tianzun Zhou Ye tersenyum kecut. Cukup. Suyi berkata, Yang Mulia, tolong lihat. Dia mengangkat ujung jarinya, dan dengan suara berkicau, sinar api ilahi yang sangat terang muncul, penuh dengan tabu, misterius, dan kekuatan pembakaran yang mendominasi, tak terbatas dalam teror. Itu hanya nyala api kecil, tetapi kehampaan di sekitarnya tiba-tiba terbakar, dan seluruh kota Sundial seperti ketel yang mendidih. Tianzun Zhou Ye hanya bisa berdiri di sana dengan bingung. Dia benar-benar memahami misteri api ilahi Taisi. Pada saat ini, Tianzun Zhou Ye mematahkan pertahanan. Didorong untuk mengalihkan perhatian.
Dao yang telah dia habiskan seumur hidupnya untuk dicari tetapi tidak dapat ditemukan, sekarang telah digenggam oleh orang lain dalam waktu kurang dari 1 jam. Siapa yang tahan dengan perbandingan seperti itu? Su Yi tidak tahu apa yang dipikirkan Tianzun Zouye. Merasakan aura api ilahi Taisi, dia tidak bisa menahan perasaan kaget dan takjub. Ini tampaknya semacam nyala api ilahi, tetapi sebenarnya itu adalah semacam kekuatan tertinggi dari jalan yang agung. Di era itu menutupi dunia para dewa, seperti tatanan surga yang sebenarnya. Era itu disebut Taisi meskipun akhirnya berakhir dan menghilang dalam sungai panjang sejarah, tidak dapat disangkal bahwa asal-usul Taisi, yang lahir dalam kekacauan, pernah mendominasi operasi tatanan Zuxu di dewa dunia. Dan Taisi Senyan adalah bagian dari asal-usul Taisi. Berbeda dengan Taisi Sweep, Taisi Divine Flame penuh dengan kekuatan insinerasi yang mendominasi dan merusak, selain itu juga mengandung nafas waktu. Sampai batas tertentu, Taisi Senyan dapat dianggap sebagai api waktu. Namun berbeda dengan aturan real-time, Taisi Senyan lebih mendominasi dan tabu. Napasnya saja membuat Su Yi samar-samar merasakan bahwa hanya dengan memurnikannya, seseorang bisa melihat sekilas esensi abadi. Tidak heran jika Tianzun Zouye begitu terobsesi dengan Taisi Senyan, membuktikan bahwa Tao itu abadi. Apakah ini impian banyak makhluk abadi? Apa yang telah saya terobsesi sepanjang hidup saya, pada akhirnya, sebenarnya mencari ikan dari pohon. Ini benar-benar lelucon konyol. Setelah sekian lama, Tianzun Zouye menghela nafas. Su Yi berkata, jika kamu gigih, kamu pasti akan menjadi alat. Tetapi jika kamu terobsesi dengan ini, kamu akan bosan. Cara untuk memilih atau tidak ada di hatimu. Setelah jeda, Su Yi berkata singkatnya, jika Anda mampu membelinya, Anda harus melepaskannya. Hanya dengan cara ini Anda akan aman. Tianzun Zouye berpikir sejenak, dan sangat setuju. Segera, dia menatap Su Yi dan berkata, rekan Taois, saya ingin bertanya satu hal lagi. Su Yi berkata tolong bicara terus terang. Awalnya, karena rekan Daois berani datang ke Sundial City, pasti ada cara untuk mundur dengan aman. Saya cukup penasaran, jika saya tidak berusaha merebut rumah, tetapi memilih untuk membunuh sesama Daois, bagaimana rekan Taois menyelesaikannya? Tianzun Zouye bertanya. Su Yi tersenyum dan berkata, ingin melihatnya. Zouye Tianzun berkata jika memungkinkan, izinkan saya untuk menonton. Bisa. Su Yi mengangkat matanya untuk melihat ke langit, dan dengan pikiran, energi di tubuhnya tiba-tiba meraung. Pada saat yang sama, di kedalaman langit, awan bencana muncul dengan tenang. Jie Guang yang misterius dan perkasa melonjak di kedalaman Jiyun, dipenuhi dengan suasana menakutkan dari tabu tak terbatas. Pada saat ini, di seluruh reruntuhan Taisi, apakah itu orang luar yang mencari peluang di berbagai daerah, atau monster tua yang terperangkap di berbagai tempat di reruntuhan Taisi, semuanya ketakutan dan memucat karena ngeri. Mereka semua melihat ke kedalaman langit secara serempak. Di sana, awan perampokan seperti tinta berkumpul, seperti corong yang tergantung terbalik di kedalaman langit, dan lampu perampokan setebal ular sanca melonjak hebat di dalamnya. Hanya dengan melihat masa lalu membuat orang merasa tercekik dan putus asa. Bahkan monster tua seperti Lian Yunzi dan Hua Yin tidak bisa menahan napas dan kulit kepala mereka kesemutan. Betapa tabunya bencana ini. Dan siapa yang menyebabkannya? Hampir seketika, jawaban yang sama muncul di benak mereka. Su Yi. Karena malapetaka di kedalaman langit muncul di langit di atas Sundial City. Rekan Taois Su itu tidak mati. Jadi, alih-alih membunuhnya dengan api ilahi Taisi barusan, tuanku membiarkan dia menembus belenggu dan menerobos dalam satu gerakan. Pemuda jangkung itu takjub dan merasa luar biasa. Saudaraku, apa pendapatmu tentang bencana ini? Red Cup, seorang gadis bersarung, bergumam, alisnya dipenuhi keterkejutan. Bencana ini memang terlalu tabu. Ini jauh lebih aneh dan menyusup daripada bencana pemurnian Taoisme ke-9 yang saya alami tahun itu. Pria muda jangkung itu mengerutkan kening dan berkata, di masa lalu, saya pikir saudari junior itu, malapetaka Anda untuk menghancurkan alam cukup tidak normal, tetapi dibandingkan, jauh dari dapat dibandingkan dengan malapetaka ini, itu terlalu jahat.
Mata ikan mas merah itu aneh, dan dia berkata dengan emosi, hanya dengan melihat aura malapetaka yang menghancurkan alam, saya menyadari betapa besar jarak dengan sesama Taoisu. Ledakan. Di kedalaman langit, awan melonjak dan cahayanya menyilaukan, dan seluruh reruntuhan Taisi terjun ke atmosfer yang menakutkan seperti bencana kiamat. Di dalam kota Sundial, Tianzun Zouye juga tersentuh dan terkejut. Yang mulia, jika ada konflik antara saya dan Anda, dapatkah saya selamat dari perampokan itu? Suyi berbicara dengan lembut. Salah satu tujuannya datang ke reruntuhan Taisi adalah untuk menerobos kerajaan. Seperti ketika dia menerobos penghalang di King Tian Sensan sebelumnya, dia sudah memiliki latar belakang untuk menerobos kapan saja. Bisa. Zouye Tianzun menjawab tanpa ragu, setidaknya mudah untuk melarikan diri dari Sundial City. Segera setelah itu, dia memiliki mata yang aneh dan mendesah. Awalnya, saya pikir rekan Tao itu memiliki sesuatu yang dapat menahan saya, tetapi siapa yang akan melakukannya? Pikir, hanya bencana yang menghancurkan alam sudah cukup untuk membuatku tak berdaya, tertentu aku harus mengagumi. Suyi tersenyum, dan berkata ini bisa dianggap sebagai cara yang rumit, dan tidak perlu disebutkan. Tapi bagaimana sesama penganut Tao bisa mengatasi bencana tabu ini? Tianzun Zouye mengerutkan kening, dari sudut pandangku, malapetaka ini terlalu jahat dan aneh, tidak ada cara untuk bertahan hidup sama sekali, tidak peduli siapa itu, pasti tidak dapat menanggungnya. Suyi berkata dalam-dalam saya juga bukan lawan dari malapetaka ini, tapi bagi saya, tidak sulit untuk mematahkan malapetaka ini. Suara itu masih bergema, sosok Suyi membumbung tinggi, melayang tinggi ke langit, dan melesat ke kedalaman langit. Ada celah dalam kekuatan waktu yang menutupi kota Sundial, yang tidak dapat mengancam Suyi, yang sekarang bertanggung jawab atas Taisi Senyan, dan membiarkannya pergi dengan tenang. Kemudian, di bawah tatapan-tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sosok Suyi bergegas ke kedalaman awan perampokan. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meletus, benar-benar menenggelamkan langit, dan seluruh reruntuhan Taisi diterangi oleh cahaya yang menyilaukan. Semua orang merasakan sakit yang menusuk di depan mata mereka, memotong rasa spiritual mereka tanpa ragu, dan tidak berani melihatnya sama sekali. Perampokan itu terlalu tabu dan aneh, begitu terpengaruh, saya tidak tahu apa akibatnya. Dentang. Dan di kedalaman Ji-Yun, ada nyanyian pedang misterius dan tak terbatas yang bergema tidak jelas. Di tempat di mana tidak ada yang bisa melihat, Suyi memegang pedang 9 penjara di tangannya, menyerang 9 surga, menebas awan perampokan, menghancurkan cahaya perampokan, seolah memasuki tanah tak seorang pun. Potongan awan perampokan runtuh satu demi satu, dan gelombang cahaya perampokan meledak. Kali ini, ruang dan waktu tanpa akhir di kedalaman awan perampokan tidak berubah. Alasannya sangat sederhana, dalam malapetaka ketika Suyi menginjakkan kaki di alam tertinggi terakhir kali, ketika Dai dan roh keteraturan dalam wujud seorang gadis kecil muncul, mereka dihadang oleh Patriark Bodhi dengan kekuatannya sendiri. Pada saat itulah Patriark Bodhi benar-benar menutupi sudut sungai takdir dan menghilang dari ruang dan waktu yang tak berujung. Karena itu, Suyi tidak perlu lagi khawatir diganggu dan dipengaruhi oleh musuh asing saat melintasi bencana. Sama seperti saat ini, dia mengayunkan pedang 9 penjara dan membunuh sampai Ji-Yun tumbang dan Jie Guang tumbang, tanpa menarik musuh asing. Ledakan. Hanya dengan 9 jentikan jari, Jie memecahkan awan. Aura mengerikan dari bencana yang menyelimuti reruntuhan Taisi juga menghilang. Penglihatan orang-orang mendapatkan kembali kejelasan, dan ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Di bawah langit, sosok Agung Suyi berdiri dengan bangga, mengenakan jubah hijau berkibar, seperti inkarnasi langit biru abadi. Hujan rintik-rintik yang dahsyat mengalir dari tanah malapetaka dan kehancuran seperti sungai Yangtze, memandikan seluruh tubuh Suyi di dalamnya. Tiba-tiba, seluruh pribadinya menjadi bercahaya, cemerlang, dan suci. Sama seperti penguasa di atas 9 langit. Penonton terkejut. Semua orang tercengang, seolah melihat keajaiban. Apakah ini sukses dalam melewati kesengsaraan? Pria muda jangkung itu agak bingung.
Bencana tabu dan jahat seperti itu berakhir dalam waktu kurang dari 10 jentikan jari. Ini tidak bisa tidak memberi orang perasaan guntur dan hujan. Tetapi semua orang tahu bahwa aura malapetaka itu sama sekali tidak sederhana, dan itu cukup untuk mengancam nyawa dewa-dewa Jiulian. Tidak peduli siapa itu, pasti tidak mungkin berhasil melewati kesengsaraan. Namun, Su Yi melakukannya. Ini hanya dapat membuktikan satu hal, Su Yi memiliki cukup kartu truf untuk melawan bencana tabu seperti itu. Di dalam kota Sundial, Zhou Ye Tianzun berkata pada dirinya sendiri, pria gendut yang menjaga gunung itu benar, Su Yi ini adalah orang paling istimewa yang menentukan jalan di dunia. Untungnya, sejak zaman kuno, hanya ada satu orang seperti ini. Jika ada lebih banyak, dunia Gods Domain akan kacau balau. Sementara dia berpikir, Su Yi di langit telah menyerap semua hujan cahaya yang terang ke dalam tubuhnya. Sejauh ini, dia telah menginjakkan kaki di alam penciptaan secara alami. Menjadi dewa atas yang sesungguhnya. Jiwa, tubuh, basis kultivasi, dan kekuatan Dao semuanya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tidak lagi sama seperti dulu, bisa disebut orang yang berbeda. Sambil diam-diam merasakan perubahan pada tubuhnya, Su Yi maju selangkah dan mendarat melayang di kota Sundial. Pinjam tanah yang mahal dan gunakan itu. Seperti yang dikatakan Su Yi, dia duduk bersila dan mulai bermeditasi. Tianzun Zhou Ye tidak peduli. Baru saja berhasil melewati malapetaka, yang paling perlu dilakukan Su Yi saat ini adalah berlatih dengan tenang dan mengkonsolidasikan caranya melangkah ke alam keberuntungan. Setelah berpikir sebentar, Tianzun Zhou Ye mengeluarkan kotak batu giok dari mansetnya dan mengirimkannya keluar kota Sundial. King Niu, berikan kotak batu giok ini kepada sesama Taois Wan Zitian itu. Ditemani oleh suara tua dan layu Zhou Ye Tianzun yang bergema di luar kota, pemuda jangkung itu tampak serius, dan segera menerima perintah itu, memegang kotak batu giok di tangannya, dan menyerahkannya kepada Wan Zitian. Rekan Taois, terimalah. Jika saya menebak dengan benar, kotak batu giok itu seharusnya adalah rumput peri terbang yang diberikan oleh tuanku. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.